Segala puji dan seluruh puji hanyalah kepunyaan Allah, yang hanya kepada Allah lah kita semua menyampaikan pujian, hanya kepada Allah lah kita semua memohon pertolongan, dan hanya kepada Allah lah kita semua memohon ampunan. Kita bersyukur atas limpahan nikmat yang Allah karuniakan, yang tentu dengan keterbatasan kita tidak akan mampu mengingat dan mencatat terhadap seluruh nikmat. Namun paling tidak pada menit ini saat ini kita bersyukur bisa berada di tempat yang nyaman, di tempat yang bersih, di tempat yang megah, di masjid, suatu tempat yang dimuliakan oleh Allah.
kita insya Allah melaksanakan ibadah Jumat dalam keadaan nyaman, dalam keadaan tenang. Ini semua karena adanya kenikmatan yang Allah curahkan kepada kita semua. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan alam Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, kepada umatnya, sampai kepada kita semua yang senantiasa taat dan khidmat untuk melaksanakan perintah Allah sesuai dengan sunnahnya, sunnah Rasulullah SAW. Seperti berwasiat dua hal. Pertama, marilah kita pelihara dan tingkatkan iman. Karena tanpa iman, sehebat apapun manusia itu rugi. Artinya, hanya orang-orang yang berimanlah yang pasti ada di dalam keuntungan. Yang kedua, hati berwasiat marilah kita pelihara dan tingkatkan ketakwaan, karena Allah berjanji hanya akan memuliakan orang-orang yang bertakwa. Artinya, sehebat apapun umat manusia, kalau dirinya tidak takwa, maka itu dalam pandangan Allah tidak mulia alias hina, karena tidak adanya ketakwaan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, Allah itu mempunyai sifat maha segala maha dalam sifat-sifat yang terpuji, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Asma'ul Husna. Dari Al-Asma'ul Husna itu kita mencatat sebuah kalimat, sebuah nama, yaitu sifat Allah Al-Alim, Maha berilmu. Ketika suatu zat disebutkan Maha berilmu, maka tentu dalam keyakinan kita bahwa Allah itu tidak akan ada yang melebihi ilmunya. Jangankan melebihi, yang sebanding pun tidak akan ada dengan kemaha ilmuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha berilmu dan maha yang lain, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus dan seterusnya, itu menandakan bahwa kasih sayang Allah, yang Allah itu maha pengasih, tidak akan ada aturan dari Allah yang akan mengakibatkan umat manusia rugi atau celaka. Allah yang maha pengasih, maka dengan ajarannya, dengan perintahnya, pasti perintah itu akan menuntun, akan mengajak hambanya kepada keuntungan, kepada kejayaan, kepada kenikmatan. Hadirin sidang Jumat rahimahumullah, salah satu dari perintah Allah atau dari perintah Allah itu adalah Allah menciptakan umat manusia itu dengan perintah ibadah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali kami menciptakan jin dan manusia itu adalah dengan tugas wajib beribadah. Kemudian di ayat yang lain disebutkan
Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kamu sekalian kepada Rabbmu sampai tibanya hari yang diyakini atau sampai tibanya kematian. Dari dua ayat ini dapat kita tangkap. Pertama, tugas umat manusia seluruhnya adalah beribadah. Kemudian sampai kapan ibadah akan dilaksanakan oleh umat manusia? Ya, sepanjang hayat, seumur hidup. Maka dari sini para ulama memberikan takrif. Di antara takrif tentang ibadah itu, al-ibadatu hiya ta'atullah bimtithali ma amara bihi minal kitabi was sunnah. Ibadah itu adalah mempersembahkan ketaatan kepada Allah seperti apa yang disampaikan di dalam firman-Nya, serta seperti apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidup umat manusia 24 jam dalam sehari semalam. Itu semua waktu dalam hidup kita bisa diwujudkan dan diisi dengan ibadah. Kalaulah di siang hari kita beraktivitas dengan berbagai macam keahlian, ada yang ke kebun, ke sawah, ke kolam, ke pasar, ke jongko, ke toko, ke kantor, atau ke tempat-tempat yang lain, itu semua adalah sarana bagaimana supaya kita bisa mewujudkan, mempraktekkan, melaksanakan ibadah di dalam tempat-tempat tersebut. Maka tentu dunia akan indah ketika umat manusia sudah meniatkan di dalam hatinya akan pergi kemanapun atau aktivitas apapun yang akan dikerjakan, semuanya ditujukan untuk ibadah. Ini akan menjadikan kehidupan yang indah di dalam kehidupan umat manusia. Karena yang dikatakan ibadah itu, makan dan minum pun bisa menjadi ibadah, tidur dan istirahat pun bisa menjadi ibadah kalau kita meniatkannya. Akan beribadah dengan istirahat ini, akan beribadah dengan tidur ini, karena dasar kita mempunyai hak untuk beristirahat supaya ketika bangun bisa segar kembali, setelah segar di siang harinya bisa melaksanakan aktivitas yang lainnya. Jadi ibadah itu kalau kita diukur dengan usia tidak lama, hanya sepanjang hayat saja. Kemudian kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran bahwa di dunia ini sebentar dan ada alam yang tidak akan mengenal akhir, yaitu alam akhirat. Karena dunia akan tamat dengan adanya kiamat, manusia akan tamat dengan adanya wafat, maka di dalam kehidupan inilah diwujudkan dan dipraktekkan ibadah. Allah itu Al-Alim, membuat peraturan yang sesuai dengan kadar kemampuan umat manusia. Maka di sini iman dan ilmu akan berperan di dalam melaksanakan ibadah tersebut. Kemudian yang paling menakjubkan adalah Allah menciptakan akhirat tanpa ujung, tiada akhir. Dan di alam akhirat itulah ada surga, ada neraka. Sabda baginda Rasulullah SAW, ma ba'da dunya darun. Sesudah dunia ini tidak ada lagi persinggahan. Ila jannata wan nar, kecuali hanya ada dua, surga atau neraka. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, maka dengan kasih sayang Allah, dengan rahmat Allah, silahkan hidup dan silahkan ibadah pada waktu yang tidak lama. Dan Allah dengan rahmatnya, dengan keadilannya menyediakan balasan. Sedangkan balasan surga itu tidak ada akhir.
Kalau hidup umpamanya hanya 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun, semuanya dipakai ibadah. Allah menyediakan surga tidak 80 tahun, tidak 90 tahun, tidak 100 tahun, tapi abadi selamanya. Pada hidup ini begitu terbatas dan sebentar. Maka oleh karena itu, kembali kepada sifat Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah mewajibkan ibadah bukan untuk menyiksa umat manusia, tapi dengan ibadah itu umat manusia akan menemukan kenikmatan hidup, hidup yang nikmat, hidup yang berarti, hidup yang bermakna, karena mampu melaksanakan ibadah seperti apa yang sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aghna bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jawwirna bil 'afiyah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa ya ibadallah rahimahullah. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Beberapa hari lagi insyaallah kita akan sampai dengan izin Allah ketika masih ada usia kepada bulan yang barokah, yaitu bulan Ramadan. Insya Allah tinggal beberapa hari lagi. Dengan Ramadan ini ada yang ditawarkan oleh Allah, yaitu ketakwaan, sebagaimana di dalam firman-Nya yang sudah sama-sama kita maklum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum, mudah-mudahan kamu sekalian menjadi insan takwa dengan melaksanakan saum Ramadan. Apakah ketakwaan akan kita capai dan kita raih? Maka dengan la'ana itu tergantung kepada daya juang kita, mau tidak menjadi manusia takwa. Di sini peranan la'alakum tattaqun. La'alakum tattaqun, harapan yang bisa diraih, keinginan, cita-cita yang bisa diperjuangkan. Beda dengan kata laita. Ketika para ahli neraka disiksa, maka dia ada permintaan, laita kuntu turaba, wahai Allah, jadikan saja aku ini tanah. Ingin menjadi tanah, tapi harapan seperti itu dengan kalimat laita menunjukkan harapan yang sia-sia yang tidak akan dikabulkan. Maka oleh karena itu, nikmatilah dan isilah Ramadan, karena rangkaian detik itu adalah detik-detik yang indah, yang menawarkan pahala yang luar biasa. Baginda Rasulullah SAW bersabda, "Rogima an rajuli dawal alaihi syahrul Ramadan, tsumma an salata qabla an yufara." Rogima an rajulin, sudah bangkrut seseorang, sudah jatuh hidung, ikusruk. Ini gambaran kepada menandakan sudah bangkrut umat manusia. Manusia yang mana? Dawala alaihi syahrul Ramadan, yang pernah mengalami hidup di bulan Ramadan. Summa salah, kemudian Ramadan itu pun berlalu, karena Ramadan tidak lama, hanya 4 pekan, 29 atau 30 hari. Kemudian Ramadan berpamit, pilihan Ramadan
Yang bangkrut itu adalah Ramadan terakhir, dosa tidak diampuni. Inilah yang dikatakan Robbi ma'an rajulin, sudah bangkrut seseorang, jatuh hidup seseorang. Nah, oleh karena itu, mumpung Ramadan sebentar lagi akan datang dan kita belum masuk ke dalamnya, maka siapkanlah imanan wa ihtisaban, iman dan ilmu, supaya bisa mengisi detik-detik yang indah ini dengan mendatangkan maghfirah Allah, doa-doa yang dijabah, dan inilah sebuah kenikmatan sehingga pantas kalau setiap insan yang beriman mendambakan supaya bulan itu jangan ada yang lain lah, kalau bisa Ramadan saja. Saking indahnya Ramadan itu dinantikan oleh setiap insan yang beriman. Mudah-mudahan Allah membimbing hati dan langkah kita di jalan yang diridhoinya, bisa mengisi hidup ini dengan ibadah, bisa mengisi Ramadan dengan benar-benar menghasilkan keindahan dan maghfirah Allah SWT. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha mohon saatnya didapatkan dan diluruskan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dharratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dharratin syarran yarah. Allahu Akbar.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum